Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nama saya sendiri Ulfa Damayanti dari ruang A432. NIM saya 191010505490. Judul PowerPoint saya yaitu Analisis Jabatan. Dalam PowerPoint saya memaparkan beberapa penjelasan, yaitu ada pengertian, tujuan, jenis-jenis, karakteristik, dan manfaat. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian analisis jabatan. Pengertian analisis jabatan dalam sebuah organisasi memiliki peran yang strategis. Analisis jabatan memudahkan perusahaan dalam melakukan aktivitas manajemen sumber daya manusia lainnya, seperti rekrutmen, seleksi, penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, serta pemberian imbal jasa kepada karyawan. Di sini saya memaparkan 3 pengertian analisis jabatan menurut para ahli. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan analisis jabatan. Ada beberapa contoh tujuan analisis jabatan. Saya ingin menjelaskan beberapanya saja. Yang pertama ada job description, yaitu untuk mengidentifikasikan pekerjaan, riwayat pekerjaan, kewajiban pekerjaan, dan tanggung jawab, serta untuk mengetahui spesifikasi pekerjaan atau informasi mengenai standar pekerjaan. Selanjutnya ada job classification, yaitu penyusunan pekerjaan ke dalam kelas-kelas, kelompok-kelompok, atau jenis-jenis berdasarkan rencana sistematika tertentu. Selanjutnya ada job evaluation, yaitu suatu prosedur pengklasifikasian pekerjaan berdasarkan kegunaan masing-masing di dalam organisasi dan dalam pasar tenaga kerja luar yang terikat. Selanjutnya ada job design restructuring, yaitu meliputi usaha-usaha untuk mengalokasikan dan merestrukturisasi kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai kelompok. Selanjutnya ada personal requirement, yaitu berupa persyaratan atau spesifikasi tertentu bagi suatu pekerjaan. Selanjutnya ada performance appraisal, yaitu merupakan penilaian sistematis yang dilakukan oleh supervisor terhadap performansi pekerjaan dari para pekerja. Tujuan selanjutnya itu ada worker training, ada worker mobility, efisiensi, safety, human resource planning, dan yang terakhir ada legal. Selanjutnya ada jenis-jenis analisis jabatan. Ada 2 jenis analisis jabatan. Yang pertama itu ada jabatan tradisional atau traditional job analysis. Di sini ada 3 aspek. Yang pertama itu tanggung jawab, yang kedua merinci unit organisasi agar pekerja bertanggung jawab, tunduk kepada pengarah dan bagian pengendali pelaksana, kewajiban umum seseorang yang sedang memegang suatu kedudukan. Yang ketiga ada kualifikasi minimal yang diterima sebagai kelayakan. Jenis yang kedua itu ada result oriented job description. Jenis ini sering disebut juga output oriented job description, dan ini merupakan suatu kehidupan kecil dalam programmable budget. Uraian pekerjaan yang berorientasikan hasil menguraikan harapan-harapan organisasi yang jelas kepada para pekerja dan sekaligus standar maupun imbalan tergantung pada persyaratan tertentu. Selanjutnya ada karakteristik analisis jabatan yang baik. Yang pertama itu memenuhi reliabilitas atau hasil dan proses dapat direplikasi dan memberi hasil yang sama. Karakteristik yang kedua memenuhi validitas atau mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang ketiga ada proses kuantifikasi di samping pertimbangan keputusan lain. Yang keempat ada mampu beradaptasi dan mendatangkan manfaat. Selanjutnya ada manfaat analisis jabatan. Ada beberapa manfaat analisis jabatan. Yang pertama untuk penarikan dan seleksi tenaga kerja, penempatan posisi dari tenaga kerja, menentukan pendidikan maupun pelatihan dari tenaga kerja, keperluan penilaian kerja, perbaikan syarat-syarat dalam pekerjaan, promosi jabatan pada tenaga kerja, dan yang terakhir ada perencanaan organisasi. Selanjutnya ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis jabatan. Aspek yang pertama itu ada mengenai jabatan. Di antaranya ada nama jabatan, metode dan prosedur kerja masa kini, ada kondisi fisik dalam lingkungan kerja. Selanjutnya ada hubungan antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lainnya, dan yang terakhir ada kondisi penerimaan pegawai. Aspek selanjutnya itu mengenai pegawai. Di antaranya ada ciri-ciri jasmaninya pegawai, ciri-ciri rohaninya pegawai, dan yang terakhir ada latar belakang pegawai.
Langkah-langkah utama dalam analisis jabatan itu ada 2 langkah. Yang pertama, penentuan tugas utama, kegiatan-kegiatan, perilaku atau kewajiban yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan. Langkah yang kedua ada penentuan pengetahuan, kemampuan, kecakapan, dan karakteristik lainnya. Seperti faktor-faktor kepribadian, sikap, ketangkasan, atau karakteristik fisik dan mental yang diperlukan bagi pekerjaan. Metode pengumpulan informasi dalam analisis jabatan. Ada beberapa metode. Pertama itu ada metode wawancara, yang kedua ada kuesioner, yang ketiga ada metode observasi, dan yang terakhir ada metode buku harian atau diary log. Informasi yang dikumpulkan dalam analisis jabatan. Informasi yang pertama itu ada aktivitas kerja, informasi yang kedua ada peralatan yang digunakan, informasi yang ketiga ada lingkungan kerja, informasi yang keempat ada karakteristik personal, dan informasi yang terakhir ada hubungan supervisi. Teknik menyusun peringkat jabatan itu ada beberapa metode. Yang pertama ada metode ranking, yang kedua metode klasifikasi. Metode selanjutnya ada metode perbandingan faktor, dan metode terakhir yaitu metode poin. Contoh penggunaan analisis jabatan itu yang pertama ada dalam bidang seleksi. Salah satunya mengidentifikasi tugas-tugas yang akan dimunculkan pada iklan. Yang kedua dalam bidang kompensasi. Salah satu contohnya itu menentukan tingkat keterampilan. Yang ketiga ada dalam bidang pelatihan. Contohnya seperti isi pelatihan. Hubungan analisis jabatan dengan fungsi personalia. Di sini ada beberapa hubungannya. Informasi jabatan dengan produk analisis jabatan. Di sini ada yang pertama ada desain pekerjaan, perencanaan pekerjaan, rekrutmen dan seleksi, EEO, penilaian kinerja, kompensasi, pelatihan dan pengembangan. Oke. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya menjelaskan terlalu cepat atau ada penjelasan yang kurang dipahami. Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.